Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten, teman-teman bisa melihat link pembelian di sematan komentar video ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. Ini dia ya. Akhirnya, Pak Mahfud bertanggapan atau berkomentar sesuai dengan fakta dan realita berdasarkan dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang dia tahu sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang profesor di bidang hukum. Ini baru dalam koridor Pak Mahfud. Coba kita lihat. Itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Ngerti kan teman-teman? Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan, dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu jelas kan bahwa unsurnya no debat, nampaknya udah terpenuhi untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Jadi buat anak-anak wabah yang masih mau mencoba untuk intimidasi kejaksaan, mengatakan bahwa tidak ada aliran dana kok sudah ditangkap, apakah ini politisasi, apakah ini permainan pemerintah? Dengar tuh, Pak Mahfud sudah jelaskan, tidak perlu ada aliran dana. Jangan jadikan alasan untuk kalian bisa mengintimidasi Kejaksaan Agung. Kalau nggak tahu ya diam aja. Wabah. Emak-emak ARM sudah sampai Solo, segel rumah Pak Jokowi yang baru pembangunan. Mereka menyegel itu. Udah kalah-kalah aparat mereka itu. Aduh. Ras terkuat di bumi ya. Wala kano. Itu kalau ada istri saya demo di situ, tak tinggalin istri saya. Kalau ini sumpah mama itu istri saya, ya pulang anda ke rumah sudah nggak ada kau, suami kau sudah nggak ada, udah lari aku. Menjengkelkan teman-teman ya, the power of emak-emak no akhlak ya. Tapi nggak semua emak-emak seperti mereka, hanya segelintir saja yang kurang kerjaan seperti ini. Urus keluarga sana ya, urus anak pergi sekolah, urus suami sana mau makan atau apa ya. Ini malah demo-demo nggak jelas. Untuk buat kalian apa untungnya? Teriak-teriak mewakili rakyat, kami rakyat Indonesia, tapi come on ya, kalian hanya ribut sendiri, tidak mewakili kami ya. Coba kita lihat dulu komentar netizen kalau seperti ini teman-teman. Kita akan coba lihat komentar netizen ya. Sebentar, saya akan coba, nantilah kita. Tenovi Pak Purnomo. Dipikir mereka orang gila ya. Iya kok yang demo mesti emak-emak, itu aja orangnya ya. Orangnya itu saja teman-teman ya. Kalian perhatikan dulu kawan ini. Ada yang kenal? Kalau kalian orang Bekasi pasti kenal kawan ini. Kawan ini adalah ketua DPC PDIP yang ada di Kabupaten Bekasi. Lagi ya. Sekaligus menjadi wakil ketua DPRD yang ada di Kabupaten Bekasi. Wow, wakil terus ketua apa masalahnya DPRD sama orang ini? Mau tahu kalian? Mari kita hitung mundur 1 sampai 3. Oh, yuk sama-sama yuk. 3, 2, 1. Surprise. Surprise. Kok berubah warnanya ya? Dari merah tua kok bisa tiba-tiba jadi merah muda? Wow, Jadi pink. ada yang salah nih. Wow, ada yang salah nih. Jadi nama kawan ini si Soleman ya, terbukti telah melakukan tindakan korupsi. Aduh, ternyata dengan menerima sarangnya teman-teman ya. gratifikasi dalam bentuk mobil. Yang satu Pajero Sport, yang satu sedan mewah BMW. Pajero. Aduh, minta tolong lah dulu, kok dari partainya yang itu-itu juga sih.
Yang korupsi coba dulu yang lain lah. Ternyata Tahu sudah nggak kalian, bersarang. seringkali teman-teman. orang ini netizen, Dan tidak ya terjamah. apalagi para pendukung PDIP ngomong begini sama Pak Belak. Pung, kenapa cuman PDIP aja yang kau bahas? Coba kau bahas dulu partai yang lain, katanya gitu kan. Kok bahas partai yang lain? Yang paling bermasalah partaimu kok aku bilang. Kecuali contohnya, kalau yang bermasalah itu contohnya Partai Demokrat, kita bahas Demokrat. Kalau bermasalah PKS kayak kemarin itu, Betul kita ya. bahas PKS. Realistis sesuai dengan Ini fakta yang masalah terjadi korupsi, ya. Kalian ya pemecah rekor. Pemecah rekor. Hah? Ya suka-suka aku lama mengomentari ya Kok kan. suka kita lah? Biar semua orang tahu, ya kan? Jangan cuman koar-koar aja kalian itu. Di apa namanya, di bangku dewan itu. Kami berjuang untuk rakyat. Kami memikirkan rakyat. Kami partai wong cilik. Pret. Partai wong cilik. Tahu kalian ini manusia ini. 20 anak melelang proyek dikerjai sama dia. Dikerjai. Makanya dapatan dia 2 mobil, Wak. Pajero bukan Ayla. Bukan Ayla. BMW betulan itu bukan Sigra. Kecuali kalau Sigra dikasih logo Lexus. Jadi kedengaran murahan ya BMW sama Sigra kalau gitu, Pung. Opung ini. Seperti Oras. yang kalian lihat jalan di jalan raya. Kan banyak gitu kan Sigra, ya kan, tapi dikasih logonya Lexus. Kau Oleh ibaratnya. itu mungkin juga nggak terlalu menarik perhatian. Ini BMW. Oke teman-teman, ternyata selama mereka berkuasa ya, ternyata sudah menjadi sarangnya. Dan ketika Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia, seperti sarang itu tiba-tiba dibongkar. Ya pada kocar kacir semuanya teman-teman. Wow. Apa ini? Ada yang mengatakan Pernyataan Prabowo soal wakil wakil yang saya presiden. pilih terlalu muda. Oh ini pernah Padahal kita dengar ya. Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Ini Saya yang bikin minta. saya merinding. Saya yang memilih. Saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tapi kenapa? Kebanyakan terdapat bahwa mereka tidak menghargai Gibran. Apakah karena dia masih muda? Apakah karena Gibran terlihat masih muda atau anaknya Pak Jokowi yang kalian benci itu? Sehingga kalian tidak mau mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Sampai tega-teganya di ruangan DPR seperti itu hanya ada gambar Pak Prabowo. Mas Gibran yang nggak ada. Bagaimana ceritanya ini? Padahal yang pilih Gibran adalah rakyat Indonesia. Bukan hanya di DPR, tapi di banyak tempat juga. Itu nggak ada gambarnya Gibran. Seharusnya kalian mau menghargai, harus bisa menghargai bagaimana Gibran itu melalui proses demokrasi yang begitu panjang. Proses kampanye, kemudian dia dipilih rakyat, terpilih bersama dengan Pak Prabowo. Seharusnya itu harus bersamaan, dua itu ya. Tidak pernah ada sejarah ataupun dimanapun ya, di sekolah saya masih kecil, saya sekolah di SD, SMP, SMA, itu semuanya ada. Presiden dan wakil presiden di sekolah kami semuanya ada. Kalau nggak ada satupun itu pasti menjadi masalah. Tapi ini kalian mengatakan itu hal yang kecil, hal yang biasa-biasa. Apalagi di tempat DPR yang seharusnya kalian adalah dewan perwakilan rakyat, yang kalian harus mewakili suara rakyat. Tapi kenapa suara rakyat kalian abaikan dengan kalian lebih mementingkan hati kalian yang mungkin benci dengan Gibran, Pak Jokowi, sehingga kalian tidak mau memampang foto wakil presiden di ruangan tersebut. Bagaimana ceritanya? Seperti Pak Prabowo katakan, dia saya yang pilih, saya yang memilih. Makanya hargai wakil saya loh. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Oke teman-teman ya, jadi sudah sangat jelas ya. Saya pikir masyarakat semakin hari semakin menyadari bahwa mana institusi yang bermanfaat, yang benar-benar untuk rakyat, mana yang tidak. Saya semakin yakin bahwa masyarakat Indonesia setiap hari itu mengamati. Jadi kalian sebenarnya yang duduk di bangku itu tidak boleh semena-mena. Tidak boleh menunjukkan perilaku-perilaku hal-hal yang tidak menyenangkan di hati masyarakat. Karena kalian ada di sana karena rakyat, ya. Yang tertinggi di negeri ini adalah rakyat.
kedaulatan rakyat. Jika rakyat bersatu nanti sudah tidak tahan dengan sikap kalian di sana, kalian nanti akan diturunkan loh. Ya teman-teman ya, semoga bapak-bapak, ibu-ibu kita yang menjadi wakil kita semakin hari semakin sadar, bisa berbenah diri. Tapi saya percaya tidak semua di sana seperti itu. Ada juga mereka yang benar-benar tidak setuju. Contohnya ada salah satu bapak yang melakukan protes, mengatakan bahwa kenapa dia tidak ada foto wakil presiden di sini, hanya presiden. Itu ya. Jadi tidak semua. Ya, mungkin hanya beberapa orang pemimpin dan sebagainya teman-teman ya. Ya kita akan lihat perkembangan terus. Semoga mereka bisa mengakui Gibran ini wakil presiden kita yang harus kita hormati dan hargai. Saya pamit dulu teman-teman. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless you. Bye guys.